Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya channel Rimancah Deso. Oke, seperti biasa bosku, sebelum lihat video saya kelanjutan tentang TKI Brunei, seperti biasa ya, minta tolong banget di subscribe, di like, dan di komen sebanyak-banyaknya kalau pengen tahu, dan di share ke teman-teman kamu atau di Facebook, di IG, dan lain-lain kalau ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya akan bercerita tentang pertanyaan kawan saya yang ada di Indonesia. Dia tanya, habis biaya berapakah kalau jadi TKI Brunei itu? Oke, saya jawab. Sekarang itu kalau mau jadi TKI Brunei Darussalam tahun 2020 ini ya, itu habisnya banyak guys, habisnya tidak sedikit ya. Sekarang kita harus bikin paspor dulu yang ada di Indonesia kalau bikin sendiri. Kebanyakan sekarang kalau mau kerja ke luar negeri atau dimanapun yang kita tuju itu pasti cari agent, pasti cari agent. Kalau kita cari sendiri susah bro. Kita pakai agent itu lebih cepat, lebih efisien. Ngurus sekarang ya semua paspor, medikal, tiket pesawat, semuanya ya itu ya. Semuanya itu kalau di rumah dijadikan satu, mulai start bikin dari rumah, sama itu minyak bensin, nah itu semuanya kiranya itu di rumah itu habis 12,5 atau 12.500.000 rupiah itu yang di rumah udah clear itu ya, clear semua itu. Kalau emang visa dari Brunei turun, di rumah ngurus semua itu habisnya segitu ya, banyak 12 juta setengah. Nah, kalau mau kerja di sini tak kasih tahu ya, suruh agent yang di sini atau yang di Indonesia tadi, kerja sama agent sama yang di sini ya, itu suruh carikan kerja di company yang besar pokoknya. Company apapun yang penting yang company yang besar atau standarnya perusahaan. Itu gaji pokoknya standar sekarang 400 ringgit. Kira 400 kalau dirupiahkan, gaji pokoknya aja 4 juta lebih sekarang. Satu ringgitnya sekarang itu 11.000 rupiah bro. Banyak sekarang, naik pasal pandemi virus ini kan. Nah, kalau kerja di company besar nanti ada overtime-nya juga. Kalau hari Minggu kita libur masuk dibayar 2 kali, enaknya gitu. Boleh kita kerja di restoran, yang lain pun boleh. Kalau di restoran asal punya skill, punya skill memasak atau chef itu emang gaji besar. Tapi kalau kita kerja di restoran atau sempat jadi pelayan gitu ya, ya minta maaf ya, ini bukannya gimana menjelek-jelekan, tidak, ini kenyataan. Nah, kawan saya sendiri di sini kerja itu gajinya emang kecil cakapnya. Dia gajinya saya tanya cuma 350 itu. Kerjanya kadang jam 9, nanti tutupnya pun malam jam 9 kalau restoran tuh. Kalau di company besar itu seperti di Indonesia lah, di perusahaan-perusahaan pabrik Indonesia itu, kalau masuk jam 8 pulang jam 5 gitulah, standarnya gitu. Sama lah, istirahat 1 jam, jam 12 sampai jam 1. Kalau hari Jumat di sini jam 12 sampai jam 2 kalau di Brunei Darussalam. Oke. Setelah itu kalau kita di sini nyampe sini, kalau udah di Indonesia udah oke semua, medical lolos, semuanya clear, oke lolos, terbang nyampe sini Brunei sini, kamu pasti dijemput sama agennya yang di sini itu, yang carikan kerja kamu tadi ya, di perusahaan manapun itu tadi ya. Nanti jemput. Nah, habis itu kamu diajak medical lagi di sini. Medical lagi di tempatnya Brunei sini. Nanti kalau di sini itu medical kamu tidak bayar, itu yang kasih biaya itu agen semua itu. Ya, biasanya agen yang. Setelah itu kamu medical semuanya lolos, nah baru kamu dibawa ke perusahaan kamu yang dituju tadi. Pasti kamu yang di Indonesia sana udah dikasih tahu sama agennya, kamu nanti kerja ini ya, di perusahaan ini kerjanya ini, sama di sini juga gitu. Nanti nyampe sini juga
kamu nanti ya dikasih tahu seperti yang ada di Indonesia. Kalau di sini medical oke clear, semuanya oke clear, nah, baru kamu diantar di perusahaan atau company yang kamu tuju tadi, kamu diserahkan ke tempat itu. Habis itu di sini kamu bayar lagi bro, bayar lagi bosku, bayarnya tidak sedikit, sama seperti di Indonesia, 1.200 ringgit, kebanyakan sekarang segitu. Ada juga yang kemarin orang Cilacap di sini bayar 900, ada juga yang 1.200, kebanyakan sekarang 1.200 agent sini bayar. Kalau tidak kuat bayar cash, biasanya bisa dirunding bayar tiap bulan sekali 200 ringgit selama 6 bulan. Berarti gaji Anda nanti, kalau 1 bulan gajinya UMR-nya 400, dipotong 200 tinggal 200 ya. Nanti kalau ada overtime, ya nanti 200 ditambah overtime itu tadi ya. Ya emang kerja di luar negeri itu tak seindah yang dibayangkan di Indonesia sana. Gajinya enak, sana besar, mikirnya gini-gini ya. Dia belum ngalamin di sini. Kayak saya dulu ya, tahun 2010 ya, saya kerja di sini tuh habis 17 juta, bro. Banyak itu. Di rumah di sini saya bayar cash itu 1.200 ringgit. Tapi dulu kursnya tidak banyak, masih kecil. Di Indonesia saya habis berapa lupa saya, tapi ya langsung kerja memang di sini. Yos, syukur alhamdulillah, walaupun bayar besar, memang ya rezeki yang atur yang di atas ya. Di sini kerjaannya ngam-ngam oke lah. Saya bersyukur lah selama kerja 10 tahun ya akhirnya ya sukses. Ya dibilang sukses ya sukses, kita harus sukses di sini, tujuannya kan kita jadi TK itu harus sukses untuk masa depan kita kan ya. Alhamdulillah, makanya saya punya saran yang muda-mudi yang di rumah di Indonesia, kalau mau kerja di sini boleh cari pengalaman, tapi biayanya besar. Tapi kalau orang sudah keluarga, kalau dia mikir 25 juta itu banyak, mending buat usaha di rumah, usaha jualan pangsit kah, apa bakso, nasi goreng, apakah bisa buat usaha itu. Kalau 25 juta banyak. Pasal di sini gaji ya segitu, awalnya masuk 4 juta UMR-nya ya sini 4 juta. Makanya saya punya saran ya, kalau yang keluarga ya mending buat usaha saja, boleh-boleh saja dari sini. Tapi sekarang tak semudah yang kayak dulu. Sekarang dianjurkan orang sini yang kerja, orang luar boleh masuk sini, tapi kiranya ya agak lama sedikit lah ya. Mending yang diutamakan pokoknya orang Brunei sekarang tahun 2020 ini ya. Orang luar masuk masih tetap boleh itu. Ya begitulah cerita saya dari pertanyaan teman-teman saya yang ada di Indonesia, habis berapakah biaya jadi TKI itu. TKI Brunei besar sekarang, kira dirupiahkan jadi 25 juta itu, kiranya segitulah banyak. 25 juta itu kalau bayar cash oke lah ya. Di sini bayar cash, di Indonesia bayar cash ya. Kalau kita gaji 1 bulan pertama dapat 500 atau 550 kan, sama overtime-nya nanti yang 150 ya buat makan cukup. 400 ditabung selama 5 bulan sudah 20 juta. Ya kira 6 bulan lah baru kita lunas itu. 6 bulan. Kalau kita hemat lah pokoknya ya, hemat lah. Kalau kita masak sendiri, terus semuanya masak sendiri, tidak beli terus, itu boleh. Oke, sudah saya jawab ya. Saran saya ya pikir 2 kali atau 3 kali lah. Kalau modalnya memang kerja di luar negeri itu tidak sedikit banyak. Dulu boleh calling visa, habisnya sedikit, kira ya 12 juta 10 juta sudah oke. Sekarang nggak bisa mas bro, sekarang harus pakai agent. Kalau company besar ya pakai agent sekarang. Kalau yang kecil-kecil nggak tahu ya. Ini
setahu saya kawan-kawan saya yang masuk sini company besar itu pakai agent semua. Di Indonesia pakai agent, di sini pakai agent. Itu syaratnya sekarang. Nanti kalau ada apa-apa, agentnya yang tanggung jawab. Oke, terima kasih kawan-kawanku, dulur-dulurku, saudara-saudaraku. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya doakan panjang umur, banyak rezeki, dan diberi kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Seperti biasa, jangan lupa saya ulangin, di subscribe dulu dan di like dan di share ke teman-teman kamu bila ini video ini bermanfaat. Jangan lupa ya, di komen sepuas-puasnya. Nanti saya akan balas tentang masalah TKI Brunei Darussalam. Nanti saya akan bikin itu video tentang job kerja, masih ada itu. Saya punya agent yang di Indonesia itu kasih saya job kerja, tapi saya belum bikin videonya. Nanti saya bikin video selanjutnya. Oke, sekian dulu video dari saya dari channel Riman Jentiso. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.